Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena nikmat dan karunia yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya melaksanakan saum Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya sempat saya bahas tentang tujuan dari bulan Ramadan atau tujuan saum di bulan Ramadan yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang bertakwa, ya. Hasil dari Ramadan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi sebelum sampai kepada tingkatan takwa, tentu seseorang itu harus beriman terlebih dahulu, ya. Karena yang disebutkan oleh Allah sebagai syarat, ya, sebagai syarat seseorang itu bisa menjadi bertakwa setelah selesai dari bulan Ramadan adalah harus beriman terlebih dahulu. Karena yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari itu, izinkan saya mengingatkan kembali tentang apa itu iman, sehingga kita sebagai kaum muslim atau kaum mukmin bisa membenahi diri dengan keimanan yang sempurna. Banyak ditemui bahwa sebagaimana yang kita ketahui di buku-buku yang beredar di murid-murid SD, SMP atau sebagainya, disebutkan bahwa makna iman itu adalah percaya. Jika iman itu hanya dimaknai sebagai percaya, maka syaitan dipastikan lebih beriman daripada kita. Mengapa demikian? Karena coba kita perhatikan bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa syaitan itu bertemu langsung dengan Allah, merasakan kenikmatan surga. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bahwa syaitan itu berdoa langsung kepada Allah. Makanya makna iman itu tidak bisa kita hanya memaknai dengan percaya saja. Dari situ kemudian ulama memaknai iman itu tidak hanya percaya. Yang pertama kita bahas. Baik Ustaz. Makna iman yang pertama adalah tasdiqu bil qalbi. Apa itu tasdiqu bil qalbi? Membenarkan dengan hati. Meyakini hati ini, ya, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa risalah agama Islam untuk kita ikuti. Nah, ini keyakinan dalam hati. Tapi keyakinan ini tidak sesederhana keyakinan saja. Jadi orang yang meyakini tanpa mengucapkan, seseorang itu tidak bisa disebutkan beriman. Contohnya siapa? Contohnya orang yang meyakini kebenaran Allah, ya, kebenaran risalah Rasulullah adalah Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Thalib. Abu Thalib ini meyakini bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah suatu kebenaran, ya. Tapi beliau tidak mengikrarkan dengan lisan. Maka syarat kedua iman yang sempurna adalah iqrar bil lisan. Nah, ya. Syarat yang kedua adalah takrir
atau mengikrarkan dengan lisan. Setelah seseorang meyakini bahwa Allah sebagai Robnya, maka dia harus mengucapkan, ya. Terutama untuk orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir kita sebut, ya. Mereka itu untuk menyatakan keislaman mereka, maka harus mengikrarkan terlebih dahulu sehingga disebut orang tersebut sebagai orang yang beriman. Nah, tapi kata para ulama, kalau hanya sebatas keyakinan di dalam hati, ikrar di dalam lisan, tidak cukup menyatakan seseorang itu beriman dengan sempurna. Ya, makanya ada syarat yang ketiga. Apa itu syarat ketiga? Syarat ketiga adalah al-a'mal bil arkan. Mengamalkan dengan anggota badan. Nah, nanti kita akan berbicara di sini. Kenapa harus diamalkan? Inilah yang membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya adalah melaksanakan saum Ramadan adalah untuk membuktikan keimanan kita. Kenapa kita saum? Kenapa orang-orang bertanya misalnya, kenapa antum saum? Kenapa antum melaksanakan puasa? Kan capek, harus nggak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Alasannya, jawabannya yang satu, yaitu karena saya beriman. Saya membuktikan iman saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ikhwanillah, yang harus kita ketahui bahwa iman itu adalah satu-satunya kunci seseorang itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya di surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam agama Islam ini ada suatu kaidah, ikhwah. Apa kaidahnya? Mungkin di situ disebutkan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, al-Islam. Ya. Terus kenapa tadi saya sebutkan bahwa iman adalah satu-satunya kunci surga? Ya. Ada suatu kaidah yang menyebutkan bahwa idza jitama'a iftaraqa. Ketika kalimat Islam, ya, dan iman ini bersatu, ya, dalam satu kalimat, contohnya dalam hadis Jibril, hadis kedua yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di situ disebutkan ada iman, ada Islam. Maka ketika iman dan Islam itu disandingkan dalam suatu kalimat, maknanya itu berbeda. Sebagaimana yang kita ketahui rinciannya. Islam itu apa, iman itu apa. Tapi ketika disebutkan salah satunya iman saja, Islam saja, maka salah satunya sudah mencakup makna keduanya. Begitu. Makanya kita sebutkan bahwa iman adalah satu-satunya kunci surga. Seperti itu. Ikhwanillah. Nah, yang ingin saya bahas bahwa tadi iman, ya. Iman adalah satu-satunya pintu surga, kunci surga. Islam itu atau iman itu jika disebutkan salah satunya maka mencakup keduanya. Di sini disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, sama dengan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya. Makanya kita sebutkan bahwa iman itu adalah satu-satunya pintu surga. Ya. Seperti itu. Lalu yang harus kita pahami adalah bagaimana menjadikan diri kita sebagai mukmin, ya, mukmin yang sempurna. Dalam Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berkalam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna." Sesungguhnya hanya orang-orang mukmin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Orang-orang yang beriman, tandanya adalah yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan kalimat Allah,
Kita hapus sebelah sini. Bergetar hati mereka. Ikhwani fillah, saya rasa semua orang pernah mengalami ini. Ada seseorang ketika muda yang orang itu kita sukai, ya. Tanpa ada, tidak ada angin, tidak ada hujan, ya. Ketika tiba-tiba nama orang yang kita sukai itu atau kita cintai itu apa namanya diucapkan, maka akan tiba-tiba ada getaran dalam hati. Itulah itu dzikrullah wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah, membuat keimanan itu semakin meningkat. Bertambah keimanan. Tanda yang kedua adalah zadatum imana, bertambah keimanannya. Contohnya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang membuat kita berpikir bahwa luar biasanya Allah menciptakan semua ini, mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, sehingga membuat iman kita menjadi bertambah, ya. Makanya ulama menyebutkan man arafa rabbahu faqad ahabbahu. Orang yang mengetahui siapa Rabbnya, pasti dia mencintainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang pertama, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Bertawakal hanya kepada Allah. Di dalam bab iman, di dalam rukun iman ada yang namanya iman kepada takdir. Ketika seseorang itu sempurna keimanannya, beriman kepada takdir, maka otomatis dia itu bertawakal kepada Allah. Mengapa demikian? Karena pertama, dia yakin bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Dan dia yakin karena Allah sebagai Rabbnya yang mengurusnya, maka Allah tidak akan menzoliminya. Seperti itu. Makanya sifat orang yang beriman adalah yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat nyambung dengan bab al-a'malu bil arkan atau a'malu bil arkan. Nah, iman itu tidak sempurna kecuali ada pengaplikasian apa yang kita imani. Makanya kata Allah perlu bukti, tidak hanya keyakinan di dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan, tapi harus ada bukti. Di ayat selanjutnya Allah menyebutkan alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mereka itu mendirikan salat. Mendirikan salat itu memerlukan anggota badan, ya. Itu merupakan salah satu di antara bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui bagaimana seseorang itu disebut sebagai orang yang beriman. Kita review kembali. Yang pertama itu makna iman sendiri. Makna iman adalah tasdiqu bil qalbi, yang pertama, meyakini dalam hati. Wal iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wal a'malu bil arkan, mengaplikasikan dengan anggota badan. Kemudian tadi disebutkan bahwa sifat-sifat orang yang beriman itu, yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan
nama-nama Allah atau ayat Allah itu bergetar hatinya, merasa rindu, merasa cinta, ya. Tumbuh kecintaan kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia itu bertawakal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjadi orang yang bertakwa, harus kita yakini bahwa atau harus kita yakinkan bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Ya. Maka dari itu, kita harus pahami makna-makna iman dan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sehingga menjadikan diri kita itu ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang betul keimanannya itu, betul-betul beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Maka dari itu, kita yakini bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah. Sebelum kita mentarbiah anak-anak kita, ya, atau lingkungan-lingkungan kita, kita tarbiyah diri kita sendiri. Yang pertama adalah betul-betul membuktikan bahwa kita itu seorang mukmin sejati yang keimanannya itu sempurna. Yang pertama, ya, setelah keimanan kita sempurna, kita fahamkan kepada anak-anak kita, ya, bahwa apa sih beriman? Apa itu iman? Iman itu harus terpenuhi setidaknya 3 hal. Keyakinan di dalam hati bahwa Allah Sang Pencipta, Allah lah Tuhan yang hanya berhak disembah, ya, hanyalah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua, iqraru bil lisan, ya, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga, perlu bukti, ya, kecintaan itu perlu bukti. Apa buktinya? Al-a'mal bil arkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.